rasa. Ora kuat. Iya, sebuah teratur iki. Aku iku titis kuat mesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Nah, saat ini beda lokasinya. Kita berada di Tambak. Nah, Tambak Sambiroto, Mas. Tambak Sambiroto bersama Pak Haji Nur Salam. Pak Nur Salam naik. Pak Nur Salam. Ya. Oke. Nah, sebelum kita tanya-tanya lebih jauh, Ya. di sini Guluk Klopo ada bingkisan untuk Pak Nur Salam. Moga ditanya. Ya, ini saya terima dengan tangan terbuka dan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga atas bingkisan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang melimah. Amin, Allahumma amin. Amin. Oke. Nah, sekarang kita tanya-tanya. Anggi basa Jawa mawon Pak nggih, kersane luweh niku nggih. Ya sak seneng nggih. Nah. Nang basa Indonesia yo luwih cepet aku. Ngaten. Nggih, pun campur-campur ndak apa-apa. Ya, Napa-napa apa-apa. Nah, jenengan niki kok saged gede tujuan ndak ya? Kok omamah teng Tambak niku pripun? Iya. Saya sakit itu mulai dari Januari 2008 sampai sekarang kalau saya hitung sama driji itu sudah lama. Oh. Berarti 14 tahun. 14 tahun. Di dalam waktu 14 tahun itu saya sudah berusaha ke dokter, ke terapi. Lah juga saya juga istilahnya cara Jawa niku tirah. Nah, Saya tirah itu ya di Sukolilo berbulan-bulan. Di tempat kelahiran saya sana, tapi di tempatnya Mbak Yu saya yang Sukolilo kecamatan itu berbulan-bulan. Tapi penyakit saya di sana ya berobat, tapi belum dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tirah di Rembang juga pernah. Di sana di tujuan sama terapi pijit. Tapi ya tidak belum mendapat hasil yang memuaskan. Cuma terus saya pikir, saya tak langsung ke Tambak, Tilik Tambak. Dan tidak pulang. Ternyata di situ saya merasakan keenakan badan. Ternyata dari sedikit demi sedikit istilah keluhan berkurang ya. Keluhan berkurang dan menurut perasaan saya yang saya rasakan itu seakan-akan ada tanda-tanda mau kesembuhan. Amin. Di Tambak. Jadi di Tambak ini selama ya kurang lebih sudah 5 tahun. Lah itu dulu ya saya bertepatan bulan puasa ya saya puasa, saya cuma udah bilang sama anak bojo saya. Tapi ternyata saya bilangnya gini, wes aku tak urip nang Tambak, nek kowe welas ya aku kirim, nek ora welas aku anggere jono banyu aku ngombe, sahur ngombe, buka ngombe, insya Allah yang memberi wareg dan kekuatan untuk poso itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin, yakin. Jadi seumpama pada waktu itu mulai sejak pertama saya tidak dikirim oleh anak dan suami saya tidak marah dan saya juga seneng. Nah, masalah saya kan usaha. Di mana orang mau berusaha, saya usaha minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya percaya semua penyakit itu insya Allah ada apa istilah tombo apa istilahnya? Obat. Ada obatnya. Itu adalah
dawuh dari Allah Subhanahu wa taala, saya percaya. Tapi ternyata saya ditambah badan merasa enak. Lah karena saya sendirian, istri saya nggak terima, nggak kasihan. Kasihan. Pada waktu itu ya puasa ya dikirim ya ditemani, langsung masak ditambah bersama istri saya. Nah, yang di rumah ya cuma anak cucu saya, tapi yang ditambah cuma saya sama istri. Lah begitu pula ketika cucu dan anak saya kepengen tahu saya nggak butuh pulang. Saya cuma kalau ada keulasan anak dan cucu silakan dijak dolan ditambah. Nah, itu asal usul itu. Tapi ternyata saya rasakan ada titik-titik untuk kesembuhan. Dulu itu saya pernah jalan di rumah itu seperti ulat. Tapi ternyata di sini berdiri ya seperti ketemek-ketemek anak belajar jalan. Tapi alhamdulillah ada perkembangan, ada perkembangan positif. Jadi ya saya ya tidak segan-segan. Lah pada waktu itu lah saya terus enak wong mangan ya wong loro. Tapi alhamdulillah dengan ridho Allah. Pada waktu bulan puasa saya ya aktif untuk menjalankan full. Tapi juga pada bulan puasa saya pernah 1 bulan khatam ngaji Quran 7 kali. 7 kali. 7 kali khataman 1 bulan. Tapi kemarin cuma yang kemarin itu kira-kira entah 4 entah 3. Itu kan karena kan iman kan bisa berkurang, bisa tambah. Jadi itu nominal beribadah. Tapi saya puasa ya aktif sebulan full. Lah terus saya ini pada hari Jumat kalau saya ditambah, kalau tidak dijemput oleh anak saya sebelum jam 8, saya bilang sama anak saya tidak pulang. Tapi ternyata saya pulang, tapi sama tetangga tambahan saya yang lewat. Saya minta tolong suruh antar ke masjid. Wong pernah saya jalani dan saya sendiri juga gumun, heran karena saya masuk di masjid itu 8:30 sampai muadzin adzan itu saya dapat baca Yasin sampai 80 kali kurang 1, jadi 79 kali. Kalau saya baca di rumah walaupun itu apal, tapi aku tidak mungkin untuk pagi sampai jam 11:30 dapat sekian banyaknya itu. Tapi karena di masjid tidak ada yang ganggu. Jadi intinya kalau pada waktu hari Jumat anak menjemput saya harus sebelum jam 8. Kalau sudah jam 8 ke atas saya tidak mau. Saya lebih enak saya untuk minta tolong kepada teman-teman. Saya antarkan langsung ke masjid. Jadi ya usia saya yang masih ini supaya bisa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia pinten jenengan? Nah, terus usia kira-kira ya 68-an tahun. 68. Ya. 68 tahun. Ya. Berarti niku Pak nggih. Begitu jenengan memutuskan untuk tinggal di Tambak ya. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Iya, enak. Jadi ini enak. Ngono Pak. Biasa. Hidup teng Tambak sendirian ini menyatu dengan alam berarti. Sangat ngono Pak ya. Sangat mendalami ya. Sangat akrab kalih lingkungan alam. Yang ternyata yang saya alami malah lebih tenang, lebih ayem di Tambak. Asal sudah pagi habis subuh ada nasi makan bersama istri. Nah, terus
apa itu aktivitas. Ternyata saya Nggih. oh punya tambak. Iku lomboknya saya. Belakang. Nanam cabe. Oh iya. Itu ya kerjanya sama duduk. Oh. Esor-esor. Ditambah berarti kesibukan. Kaleng nikah Pak Ya. ya, berarti ya. Kesibukan ditambah Kesibukan selain menanam selain apa budidaya ikan budidaya nila. ikan, membesarkan ikan nila. Oke. Ya insya Allah ya kalau ada waktu dan saya kuat ya nanam cabai ya siap. Nah, Lah terus jenengan selama ditambak sekian tahun hmm. hasil dari budidaya ikan niku lebih Oh enggak gitu. dalam arti hasilnya lebih Ya. lebih bagus. Ya, lebih bagus kan yang saya tunggu. Ah Nah, ya. tapi yang sana seperti yang seperti sana itu kan saya punya 3. Ya. Oh. Itu kan jauh untuk anak-anak saya. Oh, karena yang sini hasilnya Lebih bagus saya berarti. tunggunya lebih bagus. Lebih maksimal. Karena Allah Ta'ala tahu bahwa itu makhluknya hidup ditambak ya insya Allah rezeki dimelimpah gandakan. Oke. Kelebihan lah. Oke. Eh. Terus kok di model tengah tambak disekat-sekat ini? Nah ini tadi saya tadi kan bilang Mm-mm. saya foto sana itu usaha. Hmm. Jadi makhluk hidup Oke. yang namanya manusia itu lebih unggul dari segalanya makhluk. Oke, betul. Jadi karena dibikin khalaqal insana fi ahsani taqwim, nah, ini harus punya pikir, lah pikiran terjun. Nah itu kalau saya buatkan kolam Ya. yang bersekat-sekat sampai 6 kotak, Ya. itu keperluannya saya untuk saya apa itu istilahnya untuk ternak, untuk mengembangbiakkan dari induk saya tempatkan situ. Alhamdulillah karo syukur kemarin tapi udah lama itu pernah untuk ngisi semua cukup. Oh. Loh, kalau beli 50 lah harga untuk 80 50.000 sudah 4 juta. Oh. Nah, tapi kalau gitu kan seperti itu kan Hasil ada tadi? gitu. Dapat 11.000 tadi. Ya. 13.000. 13.000. Nah. Oh. Berarti hasilnya jauh lebih bagus. Terus untuk budidaya istilahnya ikan kecil apa Pak? Apa istilahnya apa ngono iku jenenge apa lah? Menetaskan dari induk. Ambil induk yang kelamin jantan sama apa itu? Betina. Betina. Kira-kira pejantannya itu 5, tapi betinanya paling enggak ya 25. Jadi 5 berbanding 1. Oh. Berarti 1 jantan 5 betina, Pak. Ya. Oh. Yo. Tapi ternyata kemarin saya campur adur, lah kebanyakan pejantannya yo gak netes. Oh. Netese ndoke dintekno pejantane. Oh. Karena ikan nila kan kanibale kan nemen tidak seperti bandeng. Kalau bandeng kan gak kanibal. Nah. Nah, sampean kan hidup di tambak ini udah 5 tahun lebih, Pak. Ya kira-kira. Sendirian lagi. Iya sama istri. Pasti kan mempunyai cerita tersendiri, Pak. Mempunyai pengalaman tersendiri. Nah, pernah nggak sampean mengalami kayak mistis-mistis kayak apa kan? Ini kan ada pohon besar. Ya. Nah, terus hidup di tengah tambak sendiri. Ada nggak, Pak, mengalami kisah-kisah? Tidak, loh, saya itu punya keyakinan. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu lebih tinggi dari segalanya makhluk. Jadi saya ya semoga jangan ada apa itu seperti halnya kudo, nggak pernah, nggak pernah. Ya. Tapi alhamdulillah saya semenjak hidup di tambak itu tamunya saya tuh banyak. Yang dari Demak ya paling enggak ya ada kalau 3 Innova. Terus yang dari Jepara, Batalit itu ya ada 3 Innova. Dalam rangka apa? Dolan.
Tulan. Oh, menjenguk. Untuk terapi enggak kenal, untuk nerapi saya. Saya hidup di Tambak, alhamdulillah. Siapapun yang pernah menyentuh kulit saya tujuannya untuk mijit enggak ada panggilan. Oh, udah istimewa. Alhamdulillah. Saya manggil sinten niku Gusti Allah Taala. Ujuk-ujuk datang sendiri Pak ya. Datang sendiri. Saya juga pernah dikasih beras oleh orang Bulungan, Pak Sak, nggak tahu wonge. Tapi betul-betul dikasihkan kepada saya karena dikasihkan kepada Pak Kaji Nur Salam. Tapi Pak Kaji Nur Salam tuh dulunya pedagang ikan, istrinya pedagang kain, tidak cocok. Nah, jadi alamat tersebut tidak apa itu menjurus, tepat nyasar, tidak nyasar. Alhamdulillah Pak ini rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang dilantarkan lewat hamba-hambanya. Iya. Karena pepatah mengatakan menebur kebaikan pasti akan menuai kebaikan. Ya, tapi kan genet nah ya. Inna waha apa itu yarzuqu man yasa bighairi hisab siji. Terus neh ana ngene. Wa ma min dabatin fil ardi illa ala wahyi rizquha. Tidak ada sesuatu yang hidup. Yang penting itu gegremetan, tidak cuma gegremetan seperti apa dedaunan, pohon-pohonan, semua itu yang kasih rezeki Allah Taala. Semua Saya makhluk hidup pernah hidup 7 bulan tidak nembur sama sekali. Anak cucu saya kerap makan di sini. Oh, anak cucu. ya, alhamdulillah semua makhluk hidup sudah dijamin rezekinya dari Allah Pak ya. Iya, betul. Jadi orang itu urip jangan jangan selalu siji istilah yang gersah itu. Bersyukur Pak ya. Nah, kecil hati jangan. Pelapang dada lah. Menerima dan bersyukur ya. Nah. Banyak pelajaran Mas pagi hari ini. Mas, ya. Banyak pelajaran kalau kumpul sama saya. Itu alhamdulillah saya juga pernah mengajar di madrasah kepunyaan mbah saya Sukolilo. Mbah saya itu punya masjid dan madrasah. Iya, mana jejak omongan bahasa Indonesia ya insya Allah rada langka. Oke. Lah terus kata jenengan kata niki mboten ngagem. Untuk berpakaian, jaket kulit ya Mas. saya selama hampir 5 tahun ditambah itu terkecuali kalau satu menyembah kepada Allah rupanya sholat, 2 ada tamu, 3 untuk baca Quran itu tidak pernah pakai baju walaupun pada waktu itu malam sehabis jam 12 malam nggak apa-apa. Cuma air sarungan blek ya ora kenal. Nek wong nek mbah wedo ancen nyeben. Oke, saya alhamdulillah tidak. Ya ngene iki sampean ngandel keringetan aku. Mboten. Niki keringetan aku. Keringetan niki. Teles. Iki keringetan teles iki enggak teles dari apa itu dari tambak tadi enggak. Keringet tuh. Nggih. Saya itu ngene cara ngono sugih keringet. Tasobaba dredosan, tasobaba aroki. Dredosan keringetku. Padahal ini kan masih basah. Tapi ini sudah keringet tuh. Kan kalau air ada sentuh kan tetap apa itu? Licin. Nah, karena keringet tuh. Berat. Jadi orang betul kelaben, Mak. Alhamdulillah. Amin. Terus tanya apa lagi? Saya jawab. Mungkin udah cukup Mas. Nanti lain waktu kita sambung lagi dengan pertanyaan yang mungkin kita yang ganti. Buat Kalau inspirasi. Bila perlu malah kulaan pertanyaan. Kulaan pertanyaan. Jadi insya Allah saya siap jawab. Nah, ini teman-teman. Ternyata hidup di Tambak itu luar biasa. Bisa menyatu dengan alam. Soalnya jauh dari polusi Mas. Terus
tenang, meskipun Damai. ya, damai. Damai, wong ya. Cuma kalau nggak damai ya cuma sama istri itu kalau ada apa yang kurang bener. Itu ya udur-uduran. Ah. Tapi udur-uduran tuh sejak zaman Kanjeng Nabi pernah yang namane Sayyidina Ali mantune. Oke. Sayyidina Ali ku putrane Abu Thalib. Abu Thalib ku adine Sayyid Abdullah ramane Kanjeng Nabi. Lah sebabnya apa? Kanjeng Nabi seneng karo Abu Thalib dipek mantu dhewe. Pada suatu saat Siti Fatimah pulang ke sowan ke Kanjeng Nabi. Fatimah, kowe iki mau nek mati ora tak salate. Sebabnya apa? Metu tekan gone rek daleme ramane rupane Kanjeng Nabi iku bar tukaran. Tapi Kanjeng Nabi tahu akan apa yang dikerjakan sepak terjang anak-anak tetap tahu. Iku krana bar tukaran. Elek-elek. Dadi tukaran iku ndik Kamala Wasana. Oke. Tapi tukarane nek bangsa Nabi, sahabat ya makfu. Oh. Langsung di ngapura. Langsung di ngapura ya. Nek awake dhewe nek wonten tukaran ini kan sebagai bumbu penyedap Pak nggih. Penyedap. Ah. Bangun tresno. Betul. Nah, nggih. rumah tangga itu kalau cekcok itu judulnya itu bangun tresno. Betul. Ngono. Misalnya kok jalan niku enggak selamanya harus Mulus. Nah. Ada kerujalnya. Di situ Ada seninya. jeglongannya. Iya. Ada belak-belok. Ada Seni. belak-belok. Ya. Asal gerujale aja teman-teman. perjalanan. Gerujale aja teman-teman Gus. Nah, lah, ini teman-teman kita bisa ambil hikmah dari Bapak Haji Nur Salam. Bapak hidup di tambak itu memang luar biasa tadi saya sebutkan. Bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gini itu pulang ke rumah, gak kerasan. Lah apalagi yang saya yang sakit, Mbah Ti ora kerasan. Ayo Mbah dan balik tambah. Dari sukolilo nggak jujur ngene anake. Langsung ke tambak. Langsung tambak. Oh, nah. Ternyata dengan tujuan beliau ini Istilah terapi dan Tirah. tirah. Nah, tirah itu menempati tempat yang tidak ditempati Orang. tiap hari. Oh, oke. Tiap hari ya. Oke. Saya kali lagi yang gede uang. Oke. Tirah. Nah, dari tujuan tirah tadi ternyata selama sekitar ada 5 tahun Pak ya. Ya, hampir. Hikmah yang beliau dapatkan memang luar biasa, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menyatu dengan alam dan juga apa yang dikerjakan beliau setiap hari itu ini Ada manfaatnya lah. Ya bisa aktivitas walaupun dengan jalan duduk. Ya. Pakai duduk. Justru untuk ini ditambah hasilnya juga luar biasa, bisa membuat pembibitan dengan 6 kotak Pak ya. Iya. Nah, di tengah tambak dan hasilnya juga luar biasa. Lah di sini loh. Terkesan memang aneh. Tapi ternyata Tuhan itu memberi lebih malahan. Ya. Oke. Banyak manfaat Mas. Ya, banyak manfaat. Yang jelas dari keimanan mempertebal dan memperkuat bagi. Untuk menambah keimanan. Oke. Ya, sementara di sini dulu teman-teman, ya Gus ya. Oke. Nah, biar Pak Haji Nur Salam ini aktivitas lagi. Karena baru mentas dari tambak. Baru mentas dari tambak. Ya. Ini badannya juga masih ada Basah. basah dan ada sedikit lumpur. Nah, ya demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Haji Nur Salam. Semoga tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Ya, amin.